Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang masuk pembahasan al-maf'ulu bih, maf'ul bih. Sudah dilewati maf'ul bih, maf'ul mutlak. Sekarang yang ketiga al-maf'ul bih, maf'ul bih. Qala berkata Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, Babu zarfiz zamani wa zarfil makani. Bab zarf zaman dan zarf makan. Zarfuz zamani huwa, zarf zaman adalah ismuz zamani, isim zaman. Itu isim yang menunjukkan waktu, zaman. Al-mansubu, yang mansub, bitakdiri fi, dengan takdir fi. Ya, dengan ditakdirkan apa? Fi. Nahwu, contohnya adalah al-yauma, pada hari ini, wal lailata, malam ini, wa gudwatan, ya gudwah, bukrotah, wa sahar. Adapun maknanya nanti ya di syarah ada. Wa bukrotan, wa saharun, wa godan, wa atamatan, wa sobahan, wa masaan, wa abadan, wa amadan, wa hinan, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Baik, sekarang maf'ul bih. Tapi di sini yang pertama adalah yang bentuknya adalah zarf zaman. Ya, zarf zaman. Baik. Qala asyari hafizahullahu ta'ala, aqulu, saya katakan ats-tsalitsu minal mansubati. Yang ketiga dari al-mansubat adalah zarfuz zamani wa zarful makani, zarf zaman dan zarf makan. Wa yusammayani maf'ulan fih, dan keduanya dinamakan dengan maf'ul fih. Wa innama jama'ahuma al-musannifu, hanya saja al-musannif mengumpulkan keduanya fi babin wahidin, dalam satu bab. Alasannya litasyabuhihima, master, karena keserupaan keduanya, ya, yaitu keduanya itu serupa, wa taqarrubi ahkamihima, dan juga hukum keduanya itu berdekatan. Inilah alasan kenapa disebutkan satu bab, karena keduanya mirip dan juga hukumnya taqarrub, itu berdekatan. Wa afrada kullan bi ta'rifin yakhussuhu, dan beliau al-musannif ya menyendirikan masing-masing bita'rifin, dengan definisi. Jadi menyebutkan definisi masing-masing ya khusuhu, yang khusus baginya, ya, bagi masing-masing. Ya, di sini kan disebut zarf zaman dan zarf makan, digabungkan dalam satu bab karena memang keduanya itu dinamakan maf'ul fih. Cuman beliau sebutkan definisinya secara tersendiri masing-masing, ya. Li'alla yashtabiha ahaduhuma. Li'alla itu li, kemudian an, ya kan, agar tidak yashtabi ahaduhuma bil akhari, agar tidaklah samar salah satu dari keduanya dengan yang lainnya, alal mubtadi, bagi pemula. Menjadi disebutkan definisi masing-masing, ya, yaitu agar kemudian tidak ada kesamaran atau kerancuan, ya, bagi mubtadi. Fa amma zarfuz zamani, adapun zarf zaman, fahuwa, maka dia adalah ismuz zamani al-mansubi bitakdiri, ismuz zaman al-mansub
bukan mansubi, itu sama dengan yang di atas al-mansubu ya. Al-mansub di situ naat dari isim. Bukan naat dari zamannya, naat dari isim. Isim zaman, isimnya yang mansub. Sama dengan matan di atas toh. Ismuz zamani al-mansubuh. Jadi isim zaman yang mansub bitakdiri fi, dengan takdir fi. Ya kan, dari sisi makna ada fi tidak? Ada kan? Nahu contohnya safartu yauma al-khamisi. Saya safar pada hari Kamis. Fa yauma zarfu zamanin. Maka yauma di situ adalah zarf zaman. Li'annahu ismun mansubun, karena dia adalah isim yang mansub, waqa'a fihi al-hadatsu, yang terjadi padanya ya itu al-hadatsu, kejadian, wa huwa as-safaru, yang mana kejadian itu adalah safar. Kemudian bitakdiri fi, dengan takdir fi, ya kan, walaupun tidak ada fi-nya di situ, tapi ya maknanya menunjukkan adanya takdir fi. Ai safartu fi yaumil khamis. Saya safar pada hari Kamis. Wa yauma mudhafun wal khamisi mudhafun ilaihi. Wa mithaluhu minal Qur'anil Majidi qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala. Dan contohnya dari Al-Qur'an Al-Majid adalah firman Allah Al-Haq tabaraka wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma, pada hari ini. Ditakdirkan fi kan? Ya isim yang mansub. Ya isim yang mansub yang terjadi padanya al-hadas. Ya, al-hadas yaitu ikmal, penyempurnaan. Ya, terjadi pada hari ini. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma. Nah, ada takdir fi-nya. Baik. Kemudian fa kharaja bi qawlihi, maka keluar dengan ucapannya, yaitu dalam definisi ismul zaman, isim zaman adalah ismul makan, isim makan. Wa kharaja bi qawlihi al-mansubu, dan keluar dengan ucapannya al-mansub, al-marfu wal majrur. Jadi yang keluar itu marfu dan majrur. Nahwu yaumul jumu'ati yaumun sa'idun. Nah, perhatikan di sini. Yaumul jum'ati yaumun sa'idun. Nah, ini bukan maf'ul fi. Ya. Karena kenapa? Di situ tidak ditakdirkan apa? Makna fi. Yaumul jum'ah bukan pada hari Jumat. Yaumul jum'ah hari Jumat. Ya. Itu khabar tentang apa namanya? Hari. Nah, nama hari di situ hari Jumat, bukan menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi pada hari tersebut. Yaumul Jum'ah, hari Jumat adalah yaumun sa'idun, hari yang bahagia. Ya. Jadi bukan yaumul Jum'ah itu di situ adalah pada hari Jumat, bukan, hari Jumat adalah hari yang bahagia. Nah, maka di sini yaumul jum'ah, yaumu di situ ya bukan zaraf dalam artian apa namanya? maf'ul bih. Jadi yaumu di situ mubtada yang pertama, yaumun yang kedua khabar. Ya. Nah, kemudian wa farihtu bi yaumil jumu'ati. Saya senang dengan hari Jumat. Nah, maka fala yuqalu lahuma, keduanya tidaklah disebut zarfun fil istilah, zarf dalam istilah. Secara istilah itu tidak disebut zarf. Ya. Nah, kemudian wa qauluhu bi takdiri fi, dan ucapannya dengan takdir fi,
Ini isim yang mansub, ya. Yang kemudian tadi ada takdir fi. Ai takdir maknaha, yaitu maksud takdir fi itu takdir makna fi. Wa huwa zarfiyah, dan fi itu kan untuk zarfiyah. La takdiru lafziha, bukan, ya, bukan takdir lafaznya, bukan takdir lafaznya. Jadi maksud dengan takdir fi itu secara makna, ditakdirkan makna fi kan pada, bukan secara lafaz. Bukan secara lafaz, maksudnya ditakdirkan ada fi yang dibuang, bukan. Tapi secara makna, bukan maksudnya takdir fi di situ ada fi yang dibuang, ya. Tetapi di situ apa? Takdir makna fi. Kenapa disebutkan tadi bahwasanya yang ditakdirkan itu adalah maknanya, bukan takdir lafaznya? Li'annahu qad la yasihu at-talaffuzu biha, karena tidaklah sah mengucapkannya, ya, mengucapkannya, yaitu mengucapkan apa namanya, fi tadi yang merupakan zarfiyah qabla ba'di zuruf, sebelum sebagian zarf, ya, sebelum sebagian zarf. Itu sudah zarf, kemudian zarf lah lagi. Baik, insyaallah mafhum ya. Jelas, intinya takdir fi itu takdir makna. Fa kharaja bihi ismu zamani al-mansubu ala ghairi takdir fi. Nah, maka keluar dengannya, dengan takdir fi ini tadi adalah isim zaman yang mansub ala ghairi takdir fi, tanpa ditakdirkan fi, yaitu makna fi. Nahu contohnya ahbabtu yaumal jumu'ati. Perhatikan di situ, ahbabtu yaumal jumu'ati. Saya cinta hari Jumat. Jadi yauma di situ sebagai apa? Maf'ul bi. Saya cinta hari Jumat, bukan pada hari Jumat. Ya kan? Jelas ah? Walaupun dia nasab di situ, tapi bukan maf'ul bi, karena tidak ditakdirkan makna fi. Ya. Dia di situ maf'ul bi. Kemudian fa yaumal jumu'ati fi hadzal mitsali laisa zarfan. Nah, jadi yaumal jumu'ah pada contoh ini bukanlah zarf, li'anna al-fi'la wa huwa al-hubbu lam yaqa' fihi. Karena fi'il, yaitu fi'il al-hubb, cinta, itu lam yaqa' fihi, tidak terjadi padanya pada hari Jumat. Wa inna ma huwa maf'ulun bihi, hanya saja dia itu adalah maf'ul bih. Li'anna al-fi'la waqa'a alaihi, karena fi'il itu terjadi padanya. Ya, terjadi padanya. Maksud alaihi itu terjadi paham ya? Yaqa' fihi dengan waqa'a alaihi. Yaqa' fihi itu terjadi pada hari Jumat. Kalau waqa'a alaihi, cinta itu ya terjadi untuk hari Jumat tadi, untuknya. Ya, idil makna, karena maknanya adalah awqa'tu al-hubba ala yaumil jumu'ati. Saya jatuhkan cinta untuk hari Jumat. Bi khilafi ma idza qulta, berbeda apabila engkau mengatakan ahbabtu Zaidan yaumal jumu'ati. Ini beda. Ahbabtu Zaidan, aku mencintai Zaid yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Fa innahu zarfun, maka dia adalah zarf, li'annal fi'la wa huwa hubbu Zaidin, karena fi'il itu perbuatan tadi yang dia adalah hubbu Zaidin, cinta
Zaid itu waqa'a fi yaumil jumu'ati, terjadi pada hari Jumat. Ya jelas ya. Bisa membedakan kan ahbabtu yaumal jumu'ati dengan ahbabtu Zaidan yaumal jumu'ati. Yang ahbabtu yaumal jumu'ati yaumanya di situ maf'ulun bih, kalau ahbabtu Zaidan yaumal jumu'ati yaumanya di situ zaraf zaman, dia maf'ul bi. Wa zurufuz zamani katsiratun, zaraf zaman itu banyak. Dzakaral musannifu minha, al-musannif menyebutkan di antaranya ithnai asyara dzarfan, 12 zaraf. Jadi 12 yang disebutkan oleh musannif itu bukan pembatasan, artinya hanya itu saja, tidak ya. Wahia yaitu al-awwal yang pertama, al-yauma wa huwa min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubisy syams. Jadi al-yauma itu ya, kalau kita terjemahannya ringkasnya hari ini itu disebut al-yauma min tulu'il fajri as-sadiq, sejak terbitnya fajar shadiq, itu sejak masuknya waktu subuh, ila ghurubisy syams, sampai terbenam matahari. Sawa'un kana mu'arrafan bi'al, baik dia itu makrifat dengan al, nahwu sumtu al yaumah, aku berpuasa pada hari ini ya, au bil idafati, atau dia itu dengan idafah ya, baik dia dengan al ataupun dengan idafah ya. Sumtu yaumal khamisi ya, sumtu yaumal khamisi, saya berpuasa pada hari Kamis. Au munakkaro, atau dia nakiro, nahu sumtu yauman, aku berpuasa pada satu hari. Jadi sama saja, al yauma ini dia zaraf zaman yang mana dia mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, baik dia makrifah dengan alif lam pakai al, atau kemudian dia dengan idafah, atau kemudian dia nakirah. Nah, fasumtu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il, wa kullun min al-yauma wa yaumal khamis wa yauman zarfu zamanin mansubun bi sumtu ya, wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih, wa yauma mudafun wal khamis mudafun ilaihi. Wa qis ala hadzal i'rabi, dan kiaskanlah kepada i'rab ini baqiyata al-amthilati al-atiyati, contoh yang lainnya, contoh-contoh berikut yang lainnya. Wa qad taqaddama mithaluhu minal Qur'anil 'azim qariban, dan sungguh telah berlalu contohnya dari Al-Qur'an al-'azim qariban, baru saja. Ya, baru saja berlalu contohnya dari Al-Quran Al-Azim ya. Baik. Kemudian atsani al-lailata wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Al-lailah itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar ya. Baik. Berarti al-lailah itu malam, pada malam hari, di malam. Nahu sahirtu al-lailata au lailatal jumu'ati au lailatan. Ya, baik. Sahirtu al-lailah au lailatal jumu'ah au lailatan. Saya begadang malam ini, atau saya begadang pada malam Jumat, atau saya begadang pada suatu malam. Ya. Wa qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, pada malam puasa ar-rafas, itu rafas kepada nisaikum ya. Baik, nah, di situ perhatikan di sini pembahasan tentang al-lailah ya. Paham insyaallah. Baik, kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, ghudwatan ya, wa hiya min salati subhi ila tulu'isy syamsi. Ghudwatan itu dia dari salat subuh sampai terbit matahari ya.
Ini juga pagi kalau dari sisi terjemahan pagi. Tapi paginya itu maksud pagi sejak dari sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi pendek pagi seperti ini. Belum terbit matahari. Nah, maka pagi seperti ini disebut ghudwah. Ya, ghudwah. Contohnya nahwu zurtuka ghudwatal jumu'ah au ghudwatan. Saya mengunjungimu di pagi Jumat, di pagi hari Jumat. Maksudnya paginya tadi. Kalau ghudwah sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, zurtuka ghudwatal jumu'ah atau ghudwatan. Baik. Arabi yang keempat bukratan, wahia awalun nahar. Bukrah itu awal siang. Ya, awal siang. Wa awalun nahar min tulu'il fajri. Dan yang namanya awal siang itu sejak terbit fajar. Ini alas sahih. Ini menurut pendapat yang sahih. Jadi disebut bukrah itu awal siang maknanya, dan awal siang itu sejak terbit fajar. Ya. Wakila min tulu'i syamsi. Ada juga yang mengatakan bukan dari terbit fajar tapi dari sejak terbitnya matahari. Ya. Nahwu safartu bukratal khamis au bukrah. Contohnya adalah saya safar ya sebenarnya kalau mau ini juga masih pagi toh kalau bahasa kita. Cuman itu tadi penggunaan bukrah ini tadi dia awal siang dari terbit fajar. Ya. Safartu bukratal khamis au bukratan. Saya pergi ya di awal siang hari Kamis, yaitu di pagi hari Kamis atau di pagi hari. Ya. Mafhumnya intinya tadi awal an-nahar. Ya, awal siang. Kemudian wa qoulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Ya, bukrah. Ya kalau ringkasnya bahasa kita ya pagi. Cuman kalau tidak paham ya ghudwah pagi, bukrata pagi. Ya, seakan-akan tidak ada perbedaannya padahal berbeda. Ya. Rentang waktunya berbeda. Baik, kemudian al-khamisu saharon. Saharon itu wahwa akhirul laili, yaitu akhir malam, kubailal fajri. Ya, kubail itu dari qabl itu kan sebelum, tapi kubail itu menunjukkan ya waktu yang sangat sebentar, sedikit. Jadi di akhir malam menjelang fajar. Ya, kubailal fajri, menjelang fajar. Jadi menjelang fajar itu ya sedikit sekali waktunya. Sudah dekat sekali dengan fajar. Nahu sallaitu sahara al-jumu'ati au saharon. Ya, saya salat di waktu sahur hari Jumat. Ya, di waktu apa? Akhir malam. Ya, saya salat di waktu sahar. Ya, makanya disebut apa? Sahur tuh. Nah, ini ya saharul Jum'ah, yaitu di waktu akhir malam. Intinya akhir malam sebelum fajar. Au saharon. Kemudian as-sadisu ghadan. Ghadan wa huwa ismun lil yaumi. Nah, kalau ghadan itu adalah nama untuk hari alladzi ba'da yaumika, setelah harimu alladzi anta bihi, yang kau berada pada hari tersebut. Hari setelah hari yang kau berada padanya. Besok. Nahu saufa usafiru ghadan insyaallah. Ya. Besok saya akan safar insyaallah. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui madza taksibu ghada, apa yang dia akan perbuat esok hari ghadan. Baik, kemudian as-sabi'u yang ketujuh, atamatan. Insyaallah selesai ini. Atamatan wa hiya thuluthul laili al-awwali.
sepertiga malam yang pertama. Itu atama, sepertiga malam yang pertama. Nahu ji'tuka atamatal jum'ati aw atamatan. Aku datang kepadamu di malam Jumat atau di satu malam. Tapi ngan atamah ya, memang tadi malam ya. Cuman maksud malamnya itu di sepertiga malam yang pertama. Atsaminu, yang ke-8, sobahan. Wa huwa awalun nahar. Sobahan itu awal siang, itu di waktu pagi. Nahu bakkertu ilal masjid. Sobahal Jum'ah. Bakkertu. Ya mubakkir, saya bersegera pergi ke masjid. Sobahal Jum'ah. Di pagi Jumat atau sobahan, atau di suatu pagi. At-tasi'ah, masaan. Wa huwa min zawali syamsi ila nisfil lail. Masaan biasa kita terjemahkan sore, tapi maksudnya bukan sore yang seperti kita pahami. Sore berarti kalau sore itu kan setelah asar, kalau uruf kita. Setelah asar sampai terbenam matahari kan, sore kita kan demikian. Makanya kalau dari sisi terjemah saja masaan di waktu sore, mungkin bayangan kita demikian waktunya. Tetapi yang disebut masaan yang kita sering terjemahkan di waktu sore, itu dalam bahasa Arab itu waktunya dari zawalnya asyam, tergelincirnya matahari. Ya, kalau tergelincirnya matahari mulai kapan? Waktu apa? Tergelincir matahari. Zuhur toh? Ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam, ya. Sampai pertengahan malam. Jadi disebut masa, ya. Baik, nahu dzakartu darsi masa al-ahad atau masaan. Aku mudzakarah pelajaranku di waktu ya sore lah, ya, terjemahnya sore di waktu sore hari Ahad. Ya, tapi maksud masa itu tadi dari zawalnya matahari. Au masaan. Jadi zakartu darsi masaan. Kemudian al-ashiru, yang ke-10, abadan, wa huwa az-zamanul mustaqbalu alladzi la nihayata lahu. Nah, kalau abadan itu adalah zaman mustaqbal, zaman yang akan datang, yang tidak ada ujungnya. Jadi selama-lamanya. Nah, contohnya la ashabu al-ashrara abadad dahri au abadal abidin au abadan. Saya tidak akan berteman dengan orang-orang yang buruk abadad dahri, selama-lamanya. Ya, sama abadal abidin ya selama-lamanya, atau abadan ya selama-lamanya. Ya, tidak ada ujungnya. La nihaya lahu. Kemudian wa qoulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, la takum fihi abadan, dengan engkau berdiri di dalamnya abadan, selama-lamanya. Baik, kemudian al-hadi asyara, yang ke-11, amadan, wa huwa bimakna abadan. Nah, amadan itu semakna dengan abadan. Nahu la aqtarifu syar'a amadad dahri au amadal amidin au amada. Saya tidak akan berbuat kejelekan ya amadad dahr, selama-lamanya. Amadal abidin sama, ya, la aqtarif. Baik, asani asyara, yang ke-12, hinan wa huwa ismun li zamanin mubhamin, nama untuk zaman mubham. Zaman mubham, sahabat, yang tidak tertentu. Jadi mubham umum dia, hinan, ketika itu misalnya, ya, pada waktu itu, pada suatu waktu, pada suatu
masa. Contohnya nahun qara'tu hinan minad dahri. Saya membaca pada satu waktu dari masa. Wa qauluhu ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Yang melihatmu hina taqum, ketika engkau berdiri. Ya, ketika engkau berdiri. Nah, perhatikan i'rabnya, antum perhatikan ya, murajaah di rumah diperhatikan. Antum perhatikan untuk contoh alladzi yaraka hina taqum. Ya, alladzi yaraka hina taqum. Yang namanya zaraf itu kan apa? Di sini untuk hina pada contoh hina taqum, hina itu kan zaraf zaman mansub bil fi'il. Tanda nasabnya fathah zahirah. Nah, kemudian dia itu mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Jumlah taqum. Jumlah taqum itu mudhafun ilaih. Jadi dia fi mahalli jarin bil mudhaf. Nah, itu saja untuk diingatkan agar dibaca cara mengirabnya, dilatih terus. Baik, kemudian fa jami'u asma'iz zamani fi hadhil amthilati mansubatun. Seluruh isim-isim zaman pada contoh-contoh ini dinasab ala zarfiyyati az-zamaniyati sebagai zaraf zaman. Yang mana dia dinasab bil fi'lil mutaqaddimi dengan fi'il yang telah lewat. Alhamdulillah. Kemudian wa yultahaqu biha ma asbahaha, dan juga disertakan dengannya dengan isim zaman ini tadi yang telah disebutkan adalah ma asbahaha, yaitu apa yang menyerupainya min asma'i zaman, dari isim-isim zaman. Jadi bukan pembatasan, diikutkan juga disamakan dengan ini semua adalah isim-isim zaman yang lainnya. Nahwu contohnya duha wa dahwatan, ya sama, duha dahwatan waktu duha, wa sa'atan, ya, sa'ah pada saat, ya, atau kemudian sa'atan bisa juga menunjukkan jam misalnya. Wa lahzatan, dan juga lahzah itu sekejap, sebentar. Wa nahwi dzalik, dan juga yang semisal itu. Baik, alhamdulillah selesai untuk zaraf zaman. Nah, naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.